Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan membahas tentang video biografi tokoh milenial nasionalis, yaitu seorang Najwa Shihab. Sebelum memulai penjelasan, perkenankan kami memperkenalkan diri dulu. Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan saya Witari Afriani dengan nomor daftar hadir 13 dan rekan saya Maimanah dengan nomor daftar hadir 11. Silahkan disimak penjelasan dari kami. Di sini kami akan menjelaskan tentang yang pertama, biodata Najwa Shihab. Yang kedua, riwayat pendidikan seorang Najwa Shihab. Yang ketiga, perjalanan karir Najwa Shihab. Yang keempat, penghargaan yang diperoleh oleh Najwa Shihab. Yang kelima, tentang sikap-sikap nasionalisme. Keenam, teladan penerapan nilai-nilai Pancasila yang dapat kita tiru dari seorang Najwa Shihab. Dan yang ketujuh yaitu fungsi ASN. Pernahkah kalian mendengar nama Najwa Shihab? Tentu nama tersebut sangat familiar di telinga kita. Siapa sih Najwa Shihab? Najwa Shihab adalah pembawa acara, jurnalis, aktris, feminis, dan aktivis media sosial Indonesia yang berketurunan Bugis dan Arab. Najwa Shihab atau lebih akrab dipanggil dengan sebutan Nana. Najwa Shihab lahir di Ujung Pandang tanggal 16 September 1977. Najwa Shihab adalah putri kedua dari seorang tokoh muslim Indonesia dan Menteri Agama era Kabinet Pembangunan 7, yaitu Bapak Quraisy Shihab dan Ibu Fatmawati Assegaf. Juga merupakan keponakan dari politikus Alwi Shihab. Ia menikah dengan Ibrahim Syarif Assegaf pada tahun 1997 pada usia 20 tahun. Dia sekarang dikaruniai satu orang anak laki-laki bernama Izzat Assegaf. Selanjutnya yaitu riwayat pendidikan seorang Najwa Shihab. Dia pernah bersekolah di TK Al-Quran Makassar. Kemudian bersekolah di Madrasah Ibtidaiyah Nurul Hidayah pada tahun 1984 sampai 1990. Lalu lanjut ke SMP Al-Ikhlas Jakarta pada tahun 1990 sampai 1993. Kemudian lanjut ke SMA Negeri 6 Jakarta pada tahun 1993 sampai 1996. Lanjut pada tahun 1996 sampai 2000, Najwa Shihab melanjutkan kuliah S1-nya di Universitas Indonesia dengan mengambil jurusan hukum. Usai menyelesaikan pendidikannya di Fakultas Hukum, pada tahun 2008, Najwa Shihab melanjutkan kembali pendidikannya ke jenjang magister di Universitas Melbourne dengan mengambil jurusan konsentrasi hukum media. Melbourne Law School Australia adalah sekolah hukum tertua yang ada di Australia. Saat melanjutkan pendidikan di sana, Najwa Shihab memperoleh beasiswa penuh dari Australia Leadership Award dan Malaysian Sudrajat Award dari pemerintah Australia. Najwa Shihab memperoleh penghargaan Australia Alumni Award sebagai pengakuan atas dedikasinya kepada jurnalisme bermutu dengan fokus pada masalah-masalah aktual dan debat politik nasional dengan standar jurnalistik dan profesionalisme yang tinggi. Selanjutnya adalah perjalanan karir seorang Najwa Shihab. Najwa Shihab meniti karir dari bawah sekali di Metro TV, yaitu sebagai wartawan di Metro TV pada tahun 2000 sampai tahun 2017. Ia juga sebagai pembawa acara di Mata Najwa pada tahun 2009 sampai 2017. Kala itu, teman-teman reporter sebayanya memilih untuk pindah ke sebuah BUMN. Namun, dirinya memilih untuk tetap setia menjadi reporter pertama di Metro TV. Dari keseriusan dan kecerdasan yang ia miliki, maka dari situlah dia kemudian dipercaya menjadi presenter, asisten produser, dan eksekutif produser, hingga program owner, sampai kemudian diangkat sebagai wakil pemimpin redaksi hingga 2017. Kemudian pada tahun 2018 sampai sekarang, Najwa Shihab menjadi pemandu narasi TV di YouTube channelnya dengan berisikan konten-konten jurnalistik seperti mewawancarai para tokoh-tokoh di Indonesia, membuat berita investigasi yang kemudian ia tayangkan di channelnya. Penghargaan yang diperoleh Najwa Shihab. Pada tahun 2005, ia memperoleh penghargaan dari PWI Pusat dan PWI Jaya. Kemudian pada tahun 2006, ia terpilih sebagai jurnalis terbaik Metro TV dan masuk nominasi pembaca berita terbaik Panasonic Award. Dan masih di tahun yang sama, yaitu tahun 2006,
Ia juga terpilih menjadi peserta senior jurnalis seminar yang berlangsung di sejumlah kota di Amerika Serikat. Dan pada tahun 2007, Najwa Shihab masuk nominasi pembaca berita terbaik Panasonic Award. Dan pada tahun 2008, Najwa Shihab meraih Full Scholarship for Australian Leadership Award dan mendalami bidang hukum media. Dan pada tahun 2015, Najwa Shihab masuk sebagai nominasi presenter berita terbaik Panasonic Award. Sikap-sikap nasionalisme Najwa Shihab yang pertama itu adalah religius. Najwa Shihab tumbuh di keluarga yang mengedepankan nilai-nilai agama, dan ia juga membuat program Shihab. Dan Shihab yang ia buat bersama sang ayah yang berisi konten-konten Islami. Sikap nasionalisme Najwa Shihab yang kedua adalah rasa kemanusiaan yang tinggi. Misalnya ketika melakukan liputan langsung di Aceh, Najwa Shihab sangat berempati dengan keadaan yang terjadi di sana. Dan yang ketiga, cinta tanah air. Dalam salah satu episode Mata Najwa menyebutkan bahwa nasionalisme bukan slogan mati, tapi pengorbanan kolektif membela visi. Dan yang keempat, berjiwa sosial. Sebagai Duta Baca Indonesia, membumikan literasi informasi secara masif ke seluruh penjuru Nusantara sebagai peningkatan dan pemerataan literasi. Dan yang kelima, anti korupsi. Aktif secara konsisten menyuarakan dan mempromosikan anti korupsi. Misalnya seperti kritis terhadap kasus penyiraman air keras pada Novel Baswedan. Dan yang keenam, kerja keras. Tidak pernah berhenti berkarya seperti membuat buku catatan Najwa, bangun media sendiri yang bernama Narasi TV, dan sebagainya. Dan yang ketujuh, berintegritas. Konsisten dan berani menyuarakan kebenaran. Dan yang kedelapan, pluralis. Mempertahankan kemajemukan, menghargai, dan menghormati segala macam bentuk perbedaan, ras, agama, suku, atau golongan. Komitmen aktualisasi ASN. Sebagai pelaksana kebijakan publik, sebagai pelayanan publik, sebagai pemersatu bangsa. ASN sebagai pelaksana kebijakan publik, maksudnya di sini adalah ASN harus memiliki dedikasi dan loyalitas yang tinggi terhadap negara dan senantiasa selalu berkarya untuk bangsa dan negara. Dan yang kedua, ASN sebagai pelayanan publik. Pelayanan publik di sini maksudnya adalah ASN harus berorientasi kepada kepentingan publik di atas kepentingan sektoral atau yang lainnya. Kemudian, memberikan pelayanan publik yang profesional dan berkualitas. Kemudian, senantiasa menampung aspirasi masyarakat. Dan yang terakhir, ASN sebagai pemersatu bangsa dengan cara menyatukan warga negara untuk berdiskusi mengenai isu-isu penting negara. Nah, itu tadi tentang biografi tokoh milenial nasionalis inspiratif. Semoga bermanfaat. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.